Halo teman-teman, baku dapat orang di Recil, reporter Cilik, Tefri TV, Saya Francine Togas dan teman saya Krisya Pungus dan teman saya Oke teman-teman, sekarang sekolah kami SD Katolik Santo Stefanus Kaima kedatangan pengawas Bina Kabupaten Minahasa Utara. Nah, tim Reptil SD Katolik Santo Stefanus Kaima akan mewawancara pengawas Bina Kabupaten Minahasa Utara. Oke. Yuk, cus! Pak, saat ini sementara mengawas supervisi di sekolah kami. Apakah bisa diceritakan tujuan Pak Pengawas? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Adi, dan saya akan menjawab bahwa pelaksanaan supervisi ini adalah merupakan agenda tahunan yang biasa dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap sekolah. Dan hari ini kami berada di SD Katolik Kaima, dan tujuan kami melaksanakan supervisi akademik di sekolah ini adalah untuk mencari tahu atau untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar di sekolah ini, baik dari segi administrasi maupun proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Sehingga nantinya dengan adanya supervisi ini akan dievaluasi sejauh mana kemampuan guru-guru dalam melaksanakan supervisi, dan tujuan akhirnya tentu agar supervisi ini juga berguna kepada peserta didik, karena pembelajaran yang dilaksanakan saat ini adalah tentunya pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Demikian. Terima kasih. Pak, bisakah jelaskan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah sekarang ini? Ya, terima kasih untuk pelaksanaan kurikulum merdeka saat ini. Sekarang ini kita berada di tahun yang kedua untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Kalau tahun kemarin kita diadakan secara bertahap. Untuk tahap pertama
dilaksanakan oleh kelas 1 dan kelas 4. Sementara di tahun ini kita melaksanakan kurikulum merdeka disertai dengan kelas 2 dan kelas 5. Dan untuk kedepannya, tahun selanjutnya baru dilaksanakan oleh kelas 3 dan kelas 6. Sehingga dengan demikian, seluruh kelas telah rampung melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi sampai saat ini yang dilaksanakan untuk sekarang ini adalah untuk kurikulum merdeka dilaksanakan oleh kelas 2 dan kelas 5. Ya, gitu dulu. Pak, apakah ada kendala-kendala di lapangan? Namanya kendala di lapangan itu pastinya ada. Apalagi untuk saat ini kurikulum merdeka baru bergulir di tahun yang kedua. Maka guru-guru sekarang sementara melaksanakan kurikulum merdeka ini dan banyak sekali kendala yang ada. Terutama dalam penggunaan IT. Guru-guru harus memacu diri, harus mengisi diri supaya mengikuti perkembangan zaman dan harus menguasai IT, karena dalam pelaksanaan kurikulum merdeka kita harus banyak membuka PMM yang platform Merdeka Mengajar yang di dalamnya kita harus menggunakan IT. Kendala-kendala yang ada terkadang banyak yang kendala dalam jaringan. Jadi dalam jaringan banyak tempat-tempat di daerah kita ini yang masih terkendala dengan jaringan yang ada. Sehingga guru-guru harus mencari tempat. Kan kalau mencari tempat berarti mereka harus berpindah ke tempat lain untuk mencari jaringan supaya dapat membuka PMM. Mungkin itu yang paling banyak kendala yang kita hadapi saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya, Pak Pengawas. Tabea, bye. Usai sudah bincang reptil bersama Pak Pengawas Bina Kabupaten Minahasa Utara, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Bapontan selanjutnya.